Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Ustadz Teddy. Alhamdulillah, syukurillah kita pada hari ini tanggal 9 Maret, hari Rabu, sudah bisa ketemu lagi di acara Icon Talks, khususnya untuk aspek spiritual yang selalu di bawah asuhan ya dari Yayasan Ridha Allah, Ustadz Teddy Putra, atau kadang-kadang juga Ustadz Oke. Terima kasih Ustadz Teddy sudah hadir di acara Icon pada malam hari ini. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah Bu Dokter. Boleh gitu juga ya, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Ya, kita meneruskan di topik-topik sebelumnya. Kita pada malam hari ini adalah ilmu kehidupan di sesi ke-8 ya Ustadz ya. Betul Bu Dokter. Ya, silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Bu Dokter Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari kita mohon perlindungan dari Allah. Kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Ibu Dokter Endah, khususnya juga kepada Bapak Edi Iskandar dan Bu Aceh yang senantiasa telah menyediakan sarananya, khususnya dalam Zoom ini, yang insya Allah 2 minggu sekali, setiap hari Rabu malam, kita saling tolbul ilmi, saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati satu dengan yang lainnya. Yang tentunya kita berharap dari hari ke hari, kehidupan kita akan terus semakin membaik, bertambah baik. Untuk itu, karena ini kajian lanjutan, maka temanya adalah ilmu kehidupan, Bu Dokter. Jadi kita akan bahas kehidupan yang kita jalani sehari-hari, yang tentu kita berharap dengan adanya kajian ini, kita bisa menyikapi, terutama pada saat kita menghadapi namanya permasalahan hidup. Kan gitu ya Bu Dokter ya. Karena yang namanya manusia hidup ini tidak akan terlepas yang namanya dengan masalah kehidupan. Kenapa? Karena memang yang namanya permasalahan itu sudah ditetapkan oleh Allah, di mana permasalahan hidup, baik berupa permasalahan mengenai keuangan, masalah dengan kehidupan, ataupun permasalahan yang lainnya, itu memang sudah atas keinginan Allah. Nah sekarang,
Mari kita mulai lagi untuk kajian pada malam hari ini. Coba saya tanya Bu Dokter. Pada awalnya, ini Bu Dokter boleh yang menjawab atau siapa saja juga silakan di-unmute ya. Kita interaktif saja. Awalnya kan Allah sendiri ya. Allah belum menciptakan bumi, Allah belum menciptakan manusia dan jin dan lain-lainnya. Nah, kemudian Allah membuat atau menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Ada yang tahu? Kenapa sih Allah bikin manusia? Tadi kan Allah itu sendiri ya, gak ada siapa-siapa, kemudian Allah membuat, ciptakan manusia. Apa tujuan Allah? Ada yang tahu? Silahkan. Pertanyaan sederhana, mungkin agak ini dijawab, dokter ya. Apa Bu tujuan? Eyang bisa jawab, Eyang. Silakan Bu. Dokter. Eyang Sarsito. Silakan. Yang hadir di sini, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada yang bisa jawab, Pak Eru? Jawabnya sederhana, yang saya coba ingin tahu, karena ini ilmu kehidupan. Yuk sama-sama kita pahami makna dari kehidupan itu seperti apa. Kita awali. Nah, kita awali dengan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Yuk, ada yang tahu? Bu Dokter? Ayo Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nyantai aja. Jawabannya gampang-gampang aja. Nggak usah terlalu banyak pikirkan. Yang ini aja. Apa sih sebenarnya? Apa iseng-iseng gitu? Masa sih Allah iseng-iseng manusia? Enggak kan? Enggak ada cerita. Oh ya, kita kan hamba Allah ya. Nah, betul. Terus? Ya supaya supaya Allah dikenalkan. Ya. Iya kan? Lantas kalau nggak ada siapa-siapa, Allah kan nggak dikenal. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hambanya mengenalnya. Nah, hambanya mengenalnya. Sekarang pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah mengenal Allah? Nah, ini dia. Atau istilahnya ma'rifatullah ya. Apakah sudah mengenal Allah? Justru inilah awalnya orang beragama Islam itu apa? Mulai mengenal Allah. Pak Eru bisa menjawab, Pak Eru? Ya. Apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah sudah mengenal Allah? Kan? Nah, ini lagi. Yuk. Sudah atau belum? Sudah, tapi tidak dalam. Sudah, tapi tidak dalam. Berarti sadar tidak? Sebenarnya, apapun ibadah kita, Bu Dokter, entah itu sholat, sedekah, puasa, apapun bentuk ibadah kita, sebenarnya tujuannya itu untuk mengenal Allah. Arahnya ke sana. Jadi, apapun ibadah kita, seharusnya dalam rangka mengenal Allah. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita mudah mengenal Allah? Nah, itu lagi. Runutan ke sana kan? Jadi, saya ulang lagi. Allah menciptakan manusia ini tujuannya supaya Allah dikenal. Kemudian, Allah memerintahkan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Nah, berarti apapun bentuk ibadah kita, ibadah itu bukan hanya puasa, sholat, zakat ya, termasuk juga apapun kegiatan kita sehari-hari, itu kita sebut nama ibadah, kalau itu dilakukan hanya karena Allah. Berarti seluruh kegiatan kita dalam rangka nanti akan mengenal Allah. Kemudian kita tanya, apakah ibadah kita selama ini sudah membuat kita jadi mengenal Allah atau belum?
Kalau belum, tentu ada pertanyaan adalah bagaimana sih caranya supaya kita mengenal Allah? Bagaimana step-stepnya? Bagaimana langkah-langkahnya supaya kita, ibadah kita, arahnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Ayo. Tanyaannya kan sederhana, Ibu, cuman jawabannya mungkin ya. Jawabannya gampang-gampang coba. Gimana? Gimana caranya? Ya, kita pertama mengenal Allah, ya pertama kita menyadari dari diri kita sendiri kan keberadaan kita. Artinya Betul. kita dari tubuh kita, dari semua karunia yang diberikan kepada Allah melalui tubuh kita. Betul, terus? Kan itu sudah menunjukkan kita mengenal Allah. Terus ciptaan yang lain, hewan, alam, semesta, itu mengenal Allah. Berarti melalui ciptaannya. Nah, mengenal dengan melalui ciptaan. Kemudian mengenal Allah melalui nabi-nabinya. Terus? Nah, itu betul, Bu. Oke, mendekat jawaban Ibu. Terus? Ya, melalui kitabnya. Kalau saya sederhanakan gini, setuju nggak? Bagaimana caranya supaya kita mudah mengenal Allah? Tentu, apapun aktivitas kita sehari-hari ini adalah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kita hidup, kita beraktivitas, kita beribadah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Selama ini, aktivitas kita sehari, kegiatan kita sehari-hari dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau mewujudkan keinginan kita. Ya kan, Bu? Saya maunya sakit segera sembuh. Saya maunya hutangnya segera lunas. Saya maunya anak saya segera berubah, nggak kayak sekarang. Itu keinginan kita atau keinginan Allah? Kita. Padahal, kalau memang kita ingin mengenal Allah, kita harus mewujudkan keinginan Allah dong. Keinginan Allah apa untuk saat ini? Ya apa keinginan Allah? Buktinya sakit nggak sembuh, belum sembuh juga. Itu keinginan siapa? Hutangnya belum lunas juga, walaupun udah pontang-panting, udah jual aset ke sana kemari, udah usaha bangun pagi sampai pulang larut malam, nggak lunas-lunas juga hutangnya. Di sini, Bu. Berarti kita geser sekarang. Niat saya beraktivitas ini, bekerja ini, hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setuju nggak? Misalkan, pimpinan dari ISEP kan Pak Edi ya? Ya. Kalau Ibu ingin prestasinya baik di mata perusahaan, di mata ya ISEP lah, Ibu bekerja berdasarkan keinginan Ibu atau keinginan Pak Edi? Selaku pimpinan. Ya, keinginan bos dong. Ya kan? Mau bos seperti apa gitu kan? Bukan maunya karyawan kan? Bukan maunya saya, tapi apa maunya kita, apa maunya owner, apa maunya direktur kita, itu yang kita ikuti. Bukan kebalikan kan? Bukan kemudian pimpinannya mengikuti apa keinginan anak buahnya kan enggak. Demikian juga manusia. Kalau kita ingin mengenal Allah, tentu kita harus mewujudkan apa yang Allah inginkan. Apa keinginan Allah. Jadi, aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Saya ulang ya. Ini pelan-pelan. Memang kajian ini harus dimengerti pelan-pelan. Coba saya mudah-mudahan nggak slip, apalagi yang baru bergabung.
Allah awalnya hanya sendiri. Kemudian Allah menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tentu Allah ingin dikenal oleh manusia. Berarti sekarang, sadar tidak? Sebenarnya ibadah kita ini, ibadah Bapak Ibu lakukan selama ini, puasa, sholat, zakat, sedekah, dan lain-lainnya, itu harusnya dalam rangka mengenal Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah memang ibadah kita selama ini makin mendekat, makin mengenal Allah? Makin mengenal Allah itu artinya apa? Makin tahu maunya Allah apa sih? Keinginan Allah apa sih? Nah, berarti sekarang, setuju tidak? Bahwa apapun kegiatan kita, harus dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Coba dibuka surat 2 ayat 30. Atau saya coba share dulu ya, mudah-mudahan dan tidak drop. Apa keinginan Allah? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Ada keinginan Allah? Saya bantu buka ya Ustadz ya. Surat 2 ayat 30 ya. Ya, coba saya share lah. Ada yang tahu apa keinginan Allah? Oh, boleh. Coba dibantu buka. Saya baca ya Ustadz ya. Artinya ya. Kadang-kadang ada gangguan, jadi nggak kuat ya kalau. Oke, saya baca aja dari sini ya Ustadz. Surat 2 ayat 30. Surat 2 ayat 30. Ya. Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, artinya saja. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami... Dan ingatlah, cukup Bu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Itu Ustaz. Enggak menjadikan khalifah di bumi. Oke. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia apa di sini, Bu Dokter? Menjadikan khalifah. Ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadikan khalifah. Khalifah. Apa di sini? Khalifah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia, keinginan Allah pemimpin. Ya, maaf tadi drop. Sudah terdengar suara saya, Bu Dokter? Sudah, Ustaz. Sudah, ya, oke. Jadi kalau saya share internetnya lagi kurang bagus. Jadi nanti tolong dibacakan aja, Bu Dokter ya. Oke, jadi keinginan Allah itu apa? Menjadikan manusia itu adalah khalifah di bumi. Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah kita sudah menjadi pemimpin atau yang dipimpin selama ini? Pada saat kita menjalani hidup, kita selama ini sudah memimpin masalah atau dipimpin masalah? Ayo. Apakah kita selama ini sudah memimpin masalah atau dipimpin masalah?
Coba kita jawab masing-masing ya. Apa ciri-cirinya orang yang dipimpin masalah? Apa Silakan Bapak Ibu jawab di chat. apa ciri-ciri orang yang dipimpin masalah? Pasti udah tahu semua. Apa ciri orang yang dipimpin masalah? Panik, pusing, tidak mau punya masalah, galau, kan gitu. Itulah ciri-cirinya orang yang dipimpin masalah. Apakah masih seperti itu? Mengeluh, ya Bu Rika. Apakah kita masih masuk dalam ciri-ciri orang yang dipimpin masalah? Bu Dewi gelisah dan khawatir. Panik. Nah, panik, betul. Nah sekarang, berarti kan kita bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan ya. Padahal Allah menginginkan kita sebagai pemimpin. Pak Eru tuh, seharusnya kita ridho. Sebelum ke arah ridho Allah, kita tanya lu sekarang, kondisi saat ini, apakah kita sudah sesuai dengan keinginan Allah? Apa keinginan Allah tadi? Kita menjadi khalifah ya. Menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah, menjadi pimpinan, memimpin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pemimpin masalah atau kita masih dipimpin masalah? Pak, contohnya orang yang dipimpin masalah, pusing, mengeluh, panik, tidak mau punya masalah. Kalau saya tanya di sini, Ibu, Bapak yang hadir di sini, apakah ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Dijawab Bu Rika atau Bu Dokter? Pasti jawabannya apa? Nggak mau punya masalah kan? Ibu apa? Selama masih mempunyai prinsip saya tidak mau punya masalah, pasti masalah itu tetap ada. Pasti kita akan terus dipimpin oleh masalah. Contoh, ya. Kenapa kita tidak ingin punya masalah? Tentu alasannya satu, sulit menyelesaikan. Ya, ini Pak Eru bilang, karena Ya kan? sesungguhnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau sudah jelas tidak bisa kita menyelesaikan masalah, yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Allah. Kalau jelas Allah yang hanya bisa menyelesaikan masalah, lantas kenapa sih kita nggak mau punya masalah? Ini kan. Orang nggak mau punya masalah, kenapa? Karena dia merasa dia yang harus menyelesaikan. Kita runut dari awal. Ujian, permasalahan hidup, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah yang lain, itu ada datang dari Allah. Kemudian, Allah berfirman, 10.107, ujian, permasalahan kemudaratan Allah juga yang bisa menghilangkannya atau menyelesaikannya. Lantas, kenapa kok ada masalah masih pusing, masih panik, masih galau, masih mengeluh? Bertolak belakang semua. Lantas, bagaimana ciri-cirinya? Berarti sekarang kita harus merubah dong. Saya harus memimpin masalah. Contoh, kalau suami galak, jadi masalah nggak, Bu? Suami pemarah gitu. Tentu jadi masalah dong buat ibunya ya. Bagi yang suami istrinya cerewet, masalah? Masalah. Kenapa masalah? Karena dia tidak mau punya suami yang galak,
saya tidak mau menerima kondisi istri yang cerewet, yang bawel. Saya tidak mau terima penyakit yang terus-menerus. Saya juga tidak mau punya utang yang nggak lunas-lunas. Selama masih ada bahasa, saya tidak mau menerima. Nah, disinilah poin utamanya masalah itu menjadi pemimpin kita. Yang punya utang, sibuk, pontang-panting bagaimana menyelesaikan masalahnya. Padahal tadi Pak Heru sudah menyampaikan, apa kita bisa menyelesaikan masalah? Enggak, makanya nggak selesai-selesai. Yang sakit sibuk sana-sini, berobat sana-sini. Selama masih dipimpin masalah, masalah itu nggak akan selesai. Saya bertanya sekarang, apakah manusia bisa menyelesaikan masalah, Bu Dokter? Nggak bisa. Kalau bisa, semuanya ingin sembuh, ingin sehat, semuanya ingin kaya, nggak ingin ada yang miskin, nggak ingin punya utang, kan gitu. Berarti sekarang, ciri-cirinya orang yang punya masalah adalah dia terjebak di permasalahan. Nah, yuk, sekarang kita geser. Kita lihat sekarang. Itu ciri-ciri orang yang punya, yang dipimpin masalah ya. Sekarang, bagaimana caranya atau apa ciri-ciri orang yang memimpin masalah? Coba dibuka surat 10 ayat 62-63. Ya, kita lihat sekarang. Apa Surat berapa? Surat 10, Bu. 10 Yunus ya, ayat Ya, Yunus 62. Kita lihat sekarang. Bagaimana ciri orang yang memimpin masalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Wali-wali Allah itu punya masalah nggak sih dalam hidupnya? Punya. Banyak. Tapi mereka sedih nggak? Nggak. Enggak. Di sini dilanjutkan ya Ustadz ya, yang 63 lanjut. itu ya. Betul. Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, berarti di sini kalau memang ciri orang yang memimpin masalah, dia tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Jangan bilang wali Allah itu nabi, para habib. Bukan. Wali Allah itu adalah orang yang beriman. Berarti di sini sekarang, yuk, bagaimana caranya supaya kita sampai tahapan memimpin masalah? Poinnya tadi, selama masih terfikir saya tidak ingin punya masalah, di sini yang namanya masalah akan terus menjadi pemimpin kita. Masalah akan tetap menjadi masalah. Contoh, pada saat Bu Dokter Endah atau Bapak Ibu yang di sini sudah membersihkan lantai sebersih-bersihnya, ada yang melempar kotoran, jadi masalah? Masalah lah Ustadz. Masalah dong ya. Jadi kalau ada bau. yang melempar uang, jadi masalah nggak? Enggak. Kenapa? Kan sama-sama dilempar ya. Ibu. Oke. Kalau lempar uang nggak masalah. Oke, sekarang yang lempar itu kotoran. Tapi pada saat Bu Dokter lihat, oh pohon di sebelah, pot di sebelah itu kering, butuh pupuk. Jadi masalah nggak? Ya, masalah. Kenapa? Karena butuhkan. Sekarang,
Saya tanya. Pernah nggak Bu Dokter berpikir atau Ibu di sini bahwa sebenarnya kita dalam sehari itu minta dikasih masalah? Ya Allah, kasih saya masalah ya Allah. Nah, tuh. Pernah nggak? Nggak pernah, Ada yang justru sadar? minta selesai. Nggak pernah. Nggak pernah minta masalah, Bu Dokter? Minimal 17 Enggak, Ustadz. kali dalam sehari. Oh, itu dia. Berarti tidak sadar bahwa sebenarnya Ibu Dokter, Bapak, Ibu yang ada di sini, minta sama Allah 17 kali dalam sehari minta masalah. Pada saat apa? Pada saat sholat loh, Bu. Pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbil fili, warhamni, wajiburni, warfakni. Ya Allah, tingkatkanlah derajat saya. Ya Allah, tingkatkanlah derajat saya. Oke. Kita minta ditingkatkan derajat. Sekarang saya tanya. Derajat. Allah memberikan ujian permasalahan itu tujuannya apa? Apa tujuan Allah memberikan ujian untuk permasalahan hidup? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Kita ini Pak Utomo nih, Pak Ustadz. Nah. Masalah apapun yang kita terima adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, betul. Nah, berarti itu tadi tujuan Allah memberikan ujian atau permasalahan adalah untuk meningkatkan derajat keimanan. Kemudian kita minta, ya Allah, tingkatkanlah derajat saya pada saat sholat, pada saat duduk di antara dua sujud. Warfaqni, ya Allah, tingkatkanlah derajat saya. Kemudian Allah kabulkan permintaan ibu bapak. Allah kasih apa habis itu? Cobaan. Yang namanya dikasih, diminta dikasih. Harusnya bilangnya apa pada saat dikasih? Alhamdulillah. Ya Allah, inilah yang hamba minta selama ini. Inilah yang saya minta supaya kenapa? Derajat saya. Berarti, karena merubah pola pikir yang selama ini saya tidak ingin punya masalah, merubah menjadi saya siap menerima masalah. Kenapa siap menerima? Karena ini yang saya minta. Karena kenapa? Saya tahu ini untuk meningkatkan derajat keimanan. Pak Heru juga bilang, yang namanya ujian tadi untuk bentuk kasih sayang Allah. Kenapa bentuk kasih sayang Allah? Coba kita lihat. Kalau manusia semua diberi kesenangan setiap hari, uang cukup, sehat walafiat, kemudian keluarga harmonis, mungkin nggak meningkat derajat? Belum tentu. Pasti sibuk jalan, sibuk sini, ya kan? Nah, maha baiknya Allah, maka diberilah yang namanya ujian. Ujian itu, ya, biasanya yang sesuai dengan keinginan kita atau bertolak belakang dengan keinginan kita? Tolak belakang. Pasti bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Nah, itu deh. Kenapa bertolak belakang? Ya, kita pinginnya sehat terus, dikasih sakit. Dikasih sakit. Kayak ibu kemarin kan? Ya. Sakit. Yang tadinya proyeknya banyak, kemudian dihabiskan sehingga untuk hidup pun sulit, untuk makan pun susah. Pinginnya dapat kerjaan, nggak dapat kerjaan. Maha baiknya Allah, pada saat dikasih ujian, dia buntu, larinya ke siapa? Ke Allah kan? Iya. Nyerahkan habis itu kan? Itu dia, Bu.
Jadi tujuan Allah itu memberikan ujiannya adalah untuk supaya kita mengenal Allah lebih dekat. Meningkatkan ibadah lagi. Tentu diawali dengan satu sikap, saya siap menerima masalah. Bukan sekarang saya nggak mau punya masalah. Justru itu dirubah sekarang polanya. Jadi langkah pertama, bagaimana caranya supaya kita memimpin masalah? Jadi, jadikan ujian itu atau permasalahan hidup itu bukan masalah, tetapi sarana. Untuk meningkatkan Sarana derajat. kita untuk meningkatkan. Nah, oh, ini saya butuh ini kenapa? Ini untuk meningkatkan derajat saya. Meningkatkan derajat keimanan. Meningkatkan derajat keikhlasan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita mudah untuk memimpin masalah? Semua ingin masuk surga di sini? Ya, Ustadz. Apa yang harus kita tempuh kalau keinginan kita masuk surga? Apa yang akan kita alami pada saat kita ingin masuk surga? Surat 2 ayat 24. Surat 2 Ayat 214. Apa syaratnya kalau kita ingin masuk surga? Lihat sini. dua satu empat. Ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Terus? Mereka ditimpa kemelaratan. Mereka ditimpa kemelaratan. Terus? Penderitaan. Terus? Dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi apa yang akan kita jalani pada saat kita ingin masuk surga? Yakin pertolongan Allah dekat. Bukan itu, Bu. Apa yang terjadi? Mengalami apa dulu? Kesenangan kah? Atau coba pelan-pelan dulu lagi baca. Yo. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Betul. Padahal belum datang kepadamu cobaan yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berarti terus lanjut. Mereka ditimpa kemelaratan. Berarti yang mau masuk surga harus siap untuk ditimpa kemelaratan. Dan terus penderitaan. Terus dan diguncang dengan berbagai cobaan. Diguncang berbagai cobaan. Berarti syarat untuk masuk surga apa? Dicoba dulu. Itu coba seperti tadi kan. Diguncang dengan berbagai macam cobaan. Jadi yang namanya kesehatan ingin masuk surga, ya tentu harus menjalani yang tadi Allah sampaikan. Ditimpa kemelaratan. Diguncang dengan berbagai macam cobaan. Berarti sekarang kan wajar dong. Yang namanya kalau kita ingin masuk surga, hidup kita sekarang ada cobaannya, ada ujian yang demikian kita rasa berat. Kita rasa berat ya. Nanti kita lihat apa benar berat apa enggak. Kemelaratan. Kenapa? Itulah syarat untuk masuk surga. Ya, ini ada komentar dari Ustaz. Oke, terus kemana komentarnya? Dari Pak Eru ini. Jadi masalah itu merupakan wujud kecemburuan Allah kepada hambanya.
karena sudah mulai melupakan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pencemburu. Kemudian Bu Rika, masalah menjadi sarana untuk meningkatkan derajat keikhlasan dan keimanan. Ya, kemudian Pak Eru lagi, masalah itu adalah penghapus dosa. Oke, kalau yang tadi disampaikan itu betul, itu ayat-ayat Quran seluruhnya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Bagaimana aplikasinya sehingga bagaimana prakteknya sehingga masalah itu kita yang pimpin, bukan kemudian kita dipimpin masalah. Yang pertama, tadi sampaikan Mbak, jadikan masalah itu bukan masalah lagi, tapi sarana. Iya. Sarana kita untuk meningkat derajat. Yang kedua, kenapa? Ya masalah ini, ujian ini memang syarat kita untuk mendapat menuju surga. Kok disyarat? Kan nggak ada pilihan lain. Lantas mau masuk surga tapi nggak mau diuji. Nggak mungkin kan? Jadi kalau sekarang ini ada ujian, cobaan berbagai macam, tenang aja. Kenapa? Karena ini memang syarat kita untuk masuk surga. Gitu loh. Syarat untuk menjadi ahli renang apa? Harus suka dengan air kan? Sering berlatih kan? Ya. Nah, kalau kita ingin masuk ahli menjadi ahli dalam menghadapi masalah, berarti ya harus kita menyenangi masalah itu gitu. Gak kemudian kita nggak punya masalah, ini harus digeser. Pola pikir ini yang harus digeser. Karena kalau selama kita tetap berkeinginan tidak ingin punya masalah, selama itu juga kita akan terus dipimpin oleh masalah. Selama itu juga masalah tidak akan selesai. Saya ulang lagi. Berarti kita harus geser sekarang. Saya harus mimpin masalah. Bagaimana caranya? Masalah ini sebenarnya sarana saya untuk meningkatkan derajat. Kenapa? Bahkan saya minta 17 kali dalam sehari. Ya Allah, tingkatkanlah derajat saya. Karena permintaan saya meningkatkan derajat, Allah kabulkan. Allah akan kasih namanya masalah. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan. Oh, berarti ini yang saya minta. Alhamdulillah. Dan yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar pun. Dan yakin apa yang Allah berikan itu pasti baik maksudnya. Pasti sempurna. Nah, ini. Digeser pola pikir. Sehingga tidak ada lagi kita bilang, saya nggak ingin punya masalah. Bahkan, tingkatkan sampai saya butuh masalah. Kenapa butuh masalah? Kalau tidak ada masalah, hidupnya tenang-tenang aja, aman-aman saja. Lantas, apakah kita sudah memenuhi syarat untuk masuk surga? Hati-hati di sini. Zaman dahulu, para sahabat gelisah, Bu Dokter, pada saat hidupnya aman, tenang aja. Apa saya ditinggal oleh Allah? Kebalikan dengan kita sekarang kan, masalah lagi. Jadi merubah pola pikir. Yang tadinya masalah itu ternyata, oh ini syarat saya untuk masuk surga. Itu poin yang kedua. Jalani saja. Tadi sudah kita bahas juga, bahwa masalah itu memang manusia nggak bisa menyelesaikan. Dan hanya Allah yang menyelesaikan. Jalani aja, nanti akan selesai kok. Nah, kemudian pertanyaannya, ini yang paling penting. Bagaimana kita menjalaninya, menjalani masalah, ya? Bagaimana trik kita, cara kita dalam menjalani masalah. Surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. Lantas bagaimana cara menjalaninya? Kita lihat di Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk. Oke. Al-Baqarah 155. Kita lihat apa petunjuk Allah.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kunci apa di sini dan menjalani kehidupan ini? Sabar. Nah, sabar. Sudah sabar selama ini? Ya, kok jelas. Pada saat saya sudah sabar kok, Bu Ustaz, saya sabar. Tapi itu tadi, kita masih memimpin masalah, apa dipimpin masalah? Kan ke sana runutannya. Kalau sabar kita sudah benar, ya. Kalau sabar kita sudah benar, artinya apa? Masalah itu udah nggak jadi masalah. Bahkan masa itu sudah menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Kita tahu dan kita butuh ini untuk syarat kita masuk surga. Jadi, sabar itu wajib ya untuk kita menjalani. Coba, masih ingat Bu kajian awal mengenai sabar? Bagaimana caranya supaya kita mudah sabar itu kan gini ya. Sabar itu adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak. Mampu menerima kejadian tidak enak. Itu definisi sabar kan? Kejadian. Oke. Bagaimana caranya supaya kita mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan mudah? Contoh, dimaki-maki orang, kita bilang alhamdulillah. Kemudian sakit, alhamdulillah. Utang nggak lunas, alhamdulillah juga. Ayo kemarin, masih ingat bagaimana caranya? Ya, satu menerima, kemudian terus tadi mengucapkan alhamdulillah. Gimana caranya supaya mudah? Kayak saya tanya sekarang, kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Bu Dokter dimarahi orang di tengah jalan. Respon cara umum apa? Marah lagi kan? Diam dulu. Kaget, diam, kaget, marah habis itu kan? Apa sih maksudnya gitu? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mudah bersabar? Yuk kita refresh lagi. Ya, kita ulang lagi berarti. Ini dia. Padahal tadi jelas. Syarat utama itu apa? Sabar kan untuk menjalani kehidupan ini kan. Jadi sabar ini penting, sangat penting pada saat kita menjalani kehidupan, apalagi pada saat menghadapi masalah. Oke, bagaimana caranya? Apapun kejadian yang terjadi, sudah pasti atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Sudah sempurna dan sangat baik. Walaupun kita belum tahu baik yang di mana. Pada saat tiba-tiba ada maki-maki Bu Dokter Endah, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena inilah yang terbaik. Allah izinkan yang terbaik buat saya. Sakit belum sembuh-sembuh juga sampai saat ini. Harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena inilah izin Allah. Apa izin Allah, ketetapan Allah sampai sekarang belum sembuh? Saya tanya, izin dulu atau kejadian dulu Bu Dokter? Izin Allah dulu atau kejadian dulu? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Allah saja sudah, ya, Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Contoh, sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak lunas-lunas. Kita yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak marah? Nggak, Ustaz. Pantas. Yang wajar kita terima atau kita marah-marah? Menerima. Yang namanya terima pada saat dikasih bilangnya? Alhamdulillah. Jadi, jangan lihat kejadian. Jangan lihat utangnya yang belum lunas. Jangan lihat sakitnya yang belum sembuh juga. Jangan lihat orang yang belum berubah. Tapi lihatlah izin Allahnya.
Kenapa harus izin Allah? Karena izin dulu lebih dahulu daripada kejadian. Kenapa harus izin Allah? Karena izin Allah itu adalah sempurna dan pasti maksudnya baik. Walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Kenapa izin Allah itu pasti baik? Ya, kita lihat proses suatu izin. Saya pernah cerita juga pengajar di awal. Kalau Bu Dokter punya anak putri, misalkan perempuan, umur 5 tahun, masih kecil, malam-malam, 12 malam minta keluar, Ibu izinkan? Enggak diizinkan. Kenapa? Pertimbangannya, keamanan, nanti sakit, dan lain-lain. Dan pasti maksudnya baik, kan? Manusia saja pada saat mau mengeluarkan suatu izin, pasti penuh dengan pertimbangan dan maksudnya baik. Lantas, kalau Allah mengeluarkan satu ketetapan, satu izin, pasti maksudnya lebih baik, dan pasti maksudnya maksud Allah itu pasti baik untuk si manusia. Walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Ini, Bu. Nah, oke. Sekarang kita tingkatkan lagi. Kita perdalam mengenai sabar. Berarti, sabar itu adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Kenapa? Dengan kita mampu menerima, oke? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang menghormati izin Allah. Bagaimana caranya supaya mudah menerima kejadian yang tidak enak? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya. Lihatlah itu atas izin Allah. Digeser. Izin Allah yang kita lihat. Oke, sekarang. Biasanya orang itu bersabar di awal atau di tengah. Biasanya kebanyakan di Pada saat kejadian, kan? awal atau di akhir. Enggak, mana orang bersabar di awal? Coba jujur. Biasanya kan Ustadz biasanya di tengah atau di tengah, kan? Pada saat lagi proses, kan? Iya. Nah, harusnya di awal ya. Itu, Bu. Coba pernah nggak niat pagi-pagi, ya Allah, hari ini saya ingin bersabar, ya Allah. Saya siap menerima kejadian yang tidak enak. Saya siap menerima apapun yang Engkau tetapkan, ya Allah. Pernah kayak begitu? Ya. Jadi mulailah berlatih sabar itu di awal, bukan di tengah, apalagi di akhir tuh nyerah namanya. Itu lama prosesnya, Bu. Coba dari awal. Bangun tidur, sampaikan kepada Allah, setelah bersyukur tentunya ya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau beri hamba kesempatan hidup. Dan ya Allah, hamba siap menerima apapun yang Engkau berikan. Siap menerima kejadian apapun yang Engkau tetapkan. Apapun yang Engkau sampaikan kepada, apapun kejadian yang Engkau hadirkan kepada kami sekeluarga. Jadi, sabar itu coba dimajukan di awal, jangan di tengah. Kalau di tengah tuh prosesnya akan lama, tapi coba di awal. Pada saat masalah datang, ya, apapun permasalahannya, masalah penyakit, masalah hutang, masalah keluarga, yang namanya pada saat di awal kita sudah nerima, jadinya tenang nggak? Lebih tenang. Itu dia, Bu. Karena kita udah siap menerima gitu. Bukan artinya nantang minta masalah ya, tapi memang kita sudah siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Itu dia. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya, raise hand, nanti saya unmute. Silakan. Ini Pak R. Utomo, ini tadi masuk surga itu karena banyaknya pahala dan sedikit dosa. Untuk bersih-bersih dosa itu, kita harus ridho menerima masalah. Oke. Sekarang kita lihat.
Untuk masuk surga itu harus lebih banyak mana? Pahala atau Pahala, dosa? pahala. Oke. Masih ingat Bu Dokter, ibadah apa yang pahalanya tanpa batas? Bu Dokter lupa lagi. Ayo. Sabar, sabar, Ah, buka ayatnya ya. Kita sabar buka ya. 39 ayat 10, Bu. Ayat berapa, Ustaz? 39 ayat 10. Az-Zumar. Ya, ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Betul kan Ustadz? Sabar. Iya, benar. Hanya. Ada pilihan lain nggak kalau hanya gitu? Nggak ada. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Sholat ada hitung-hitungannya, sedekah ada hitungannya sekian ribu, sekian ratus kali. Tapi sabar tanpa batas. Makanya jangan pandang remeh yang namanya sabar. Kayak kajian awal kami tempo hari kan kita kupas mengenai sabar. Nah ini pendalamannya kayak gini. Jadi sabar itu bukan di tengah atau di akhir, tapi di awal. Ya Allah, saya siap menerima apapun kejadian yang terjadi. Ya Allah. Itu cara prakteknya. Siap menerima kejadian. Kenapa siap? Siap tidak siap, yang namanya hidup ini pasti ada masalah. Siap tidak siap, pada saat kita menjalani kehidupan ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, ayat-ayat tadi menegaskan demikian pentingnya sabar. Gimana jadi supaya mudah bersabar, Bu Dokter? Bagaimana caranya? Pertama, kita menyadari bahwa semuanya atas izin Allah. Terus? Kemudian setelah kita menerima, kita ucapkan Alhamdulillah. Terus? Kemudian ya kita menerima semua ketetapan Allah ini di awal. Kemudian ya kita tahu dari surat Az-Zumar ayat 39, surat 39 ayat 10 tadi, bahwa hanya orang yang sabarlah yang bisa masuk surga tanpa batas. Dapat pahala tanpa batas. Dapat pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Jadi, ada yang kurang tadi, Bu. Bagaimana supaya mudah bersabar? Bagaimana cara supaya kita mudah menerima kejadian yang tidak enak atau masalah selama ini? Masalah keuangan, masalah yang lain-lainnya, masalah kesehatan dan lain-lainnya. Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orangnya. Tapi lihatlah izin Allah. Itu, Bu. Geser pola pikir. Kalau lihat orang, misalkan, nggak ada angin, nggak hujan, tiba-tiba saya marah-marah ke Bu Dokter. Ibu pasti marah, kecewa, kesal, dan lain-lainnya. Karena Ibu lihat saya. Tapi Ibu kemudian tenang sejenak. Oh, Pak Teddy marah-marah sudah atas izin Allah. Kenapa atas izin Allah? Apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Karena ini sudah atas izin Allah, pasti maksudnya baik, sangat baik bahkan, dan pasti sempurna. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Karena baik dan sempurna yang wajar kita bisa bilangnya Alhamdulillah. Kan inilah yang terbaik buat saya. Geser, itu caranya. Untuk ini ya, praktek sabar supaya mudah. Ini kuncinya. Saya ulang lagi, jangan lihat kejadiannya,
Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah izin Allahnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu raise hand bila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Silakan. Raise hand. Oke, saya lanjut. Kalau nggak ada ya, nanti dia langsung di ini aja dia chatting atau resen langsung nanti diambil oleh Bu Dokter ya. Oke. Sekarang kita lanjut mengenai yang ujian. Mungkin nggak Bu Dokter, tunanetra diuji dengan wanita cantik? Mungkin. Oh, tunanetra orang buta diuji dengan wanita cantik? Lihat aja nggak bisa, gimana sih Bu Dokter? Janganlah, ya kan? Mungkin nggak? Itu loh, coba. Tunanetra ini nggak bisa diuji dengan wanita cantik? Mungkin. Nggak ngaruh dong, Bu. Nggak ngaruh ya Ustaz. Mungkin nggak? Ya orang taruhlah orang yang kayak miliarder lah ya. Orang yang duitnya banyak banget diuji kehilangan uang 100.000. Nggak ngaruh, Bu. Diujinya apa? Sakit. Yang nggak dokter pun nyerah. Kan gitu kan. Orang itu diuji berdasarkan apa? Apa yang kondisi dia saat itu memungkinkan menjadi perhatian kan? Ya orang buta diuji kasih wanita cantik, mohon maaf nggak pakai baju juga dengan tata, udah nggak tahu, nggak lihat kan? Itu loh Bu. Jadi manusia diuji itu berdasarkan dengan kemampuannya. Kemudian manusia itu diuji untuk sesuatu yang terlampau dia sayangi, itu satu lagi. Coba ingat-ingat. Misalkan kita taruhlah anak ada berapa orang ya, kayak lebih yang punya putra lebih dari 2 atau ini, sayang aja dengan salah satunya, terlampau sayang. Biasanya masalah akan datang dari sana. Jadi yang terlampau merasa ini adalah Allah tidak ingin manusia itu menjadi apa itu? Terlampau rasa memiliki. Ini Bu, poin satu lagi. Ujian itu akan datang ke sesuatu yang melampaui, terlampau sayang. Nah, itu salah satunya. Terlampau perhatian, diuji akan di sana terus. Jadi hati-hati pada saat kita ada ujian, kenapa sih ya ujiannya ke anaknya ini terus? Nah, ini mulailah bersikap seperti tadi. Kurangi rasa memiliki, bukan arti kasih sayang dikurangi ya, enggak. Tapi mulailah jangan terlampau berlebihan. Allah tidak akan suka sesuatu yang berlebihan. Ya ini Pak Eru nih Ustadz, diuji berdasarkan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Betul. Jadi masih bolehkah kita bilang ujian ini berat? Berat benar ya ujian ini. Enggak, kenapa? Allah menguji berdasarkan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 2, Al-Baqarah ayat yang terakhir. Apakah ujian itu sulit? Nah, sekali lagi. Menurut Bu Dokter ujian itu sulit nggak? Ya kalau dari Al-Baqarah 286 jadinya tidak sulit. Buka sesuai kesanggupan. Surat 94 ayat 5 dan 6. Coba Bu buka deh. Apa benar masalah itu sulit? Pasti dibilang iya, buktinya selesai. Al-Insyirah. Surat berapa Ustaz? 94. 94 ayat 5 dan 6. Pasti udah tahu juga ayat ini. Dan kami tinggikan sebutan nama 94. Surat 94 ayat 5 dan 6.
94, iya. Iya, oke. Ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Terus Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. beserta Diulang lagi. 2 kali Allah menyampaikan hal yang sama. Beserta kesulitan ada kemudahan. Manusia ngeyel, sulit kok ya Allah. Ditegaskan lagi. Beserta kesulitan ada kemudahan. Inna. Inna. Iya, Bu. Berarti masalah itu sulit nggak sebenarnya? Beserta loh, Bu. Beserta itu barengan kan? Beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi seberat apapun, sesulit apapun permasalahan kita, itu sudah ada solusinya nggak? Sudah ada. Jadi pegang aja 2 ayat ini. Pertama, Al-Baqarah 286. Oh, ujian itu sesuai dong dengan kemampuan. Pasti saya bisa jalani. Oh, ujian itu pasti selesai kok. Kenapa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, pasti selesai kok. Kenapa? Allah nggak mungkin menzolimi sebesar pun. Kenapa ujian pasti selesai? Pasti ada jawabannya. Waktu kita sekolah saja, guru atau dosen membuat soal, udah ada soal ujian, udah ada kunci jawabannya nggak? Ada jawabannya. Jadi salah kok selama ini pola pikir kita, oh masalah saya sulit, nggak mungkin bisa selesai. Hati-hati. Allah berdasarkan praduga, prasangka hambanya. Gimana Allah menolong kita? Bagaimana Allah mau menyelesaikan masalah kok kita bilang jadi sulit? Itu hijab di situ. Sulit dia akan menjadi sulit. Mudah dia akan mudah. Mudah kalau Allah menolong. Itu bahasanya. Jadi nggak salah Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Kenapa? Gimana kalau menolong kok kita bilang aja udah sulit? Itu berarti udah mau memutuskan. Udah nggak yakin Allah masalah bisa selesai. Loh, gimana Allah menolong kalau kita aja udah nggak yakin? Jadi yakinlah apapun seberapapun masalah saya pasti mudah selesai kok. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Bu dokter, jangan keluar sedang hujan. Bu dokter keluar juga. Kalimatnya kedua sama apa lebih keras? Lebih keras. Bu dokter, jangan keluar sedang masih hujan. Allah demikian juga berfirman, bersama kesulitan ada kemudahan. Manusianya yang sulit kok ya Allah. Oh, ditegaskan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya tenang aja, nggak usah panik. Kenapa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah inilah bagaimana cara supaya kita bisa memimpin masalah. Bukan kita yang dipimpin masalah. Gitu loh. Kalau tadi langkah-langkah tadi dilakukan, menurut Ibu Dokter, masihkah kita dipimpin masalah atau kita yang memimpin masalah? Kita memimpin masalah. Kita yang memimpin masalah gitu. Jadi kita yang mengendalikan ya. Kita memimpin. Betul, Bu Dokter. Selama ini kan kita yang dikendalikan masalah kan, Bu? Yang punya masalah keuangan, bagi udah keluar pontang-panting sana sini cari uang. Dan masalah selesai? Enggak, itu kan. Yang sakit mohon maaf, sibuk sana sini, berobat, cari dokter. Dia lupa bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Selama kita masih merasa mampu, ini dia Bu. Satu lagi, permasalahan itu nggak akan selesai selama kita merasa kita masih mampu untuk menyelesaikan. Allah akan biarin. Kenapa Allah akan membiarkan manusia kalau dia masih merasa mampu? Coba Bu, dibuka surat apa ya? Ada 2 ini. Udah, surat ayat kursi aja Bu. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 255. Kita lihat ya. Al-Baqarah 255.
Kita lihat sekarang, kenapa Allah akan membiarkan kalau kita masih merasa mampu atau bisa untuk menyelesaikan masalah. Ayat kursi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak yang menganggap terus-menerus mengurus makhluknya, tidak tidur dan juga tidak mengantuk dan tidak tidur. Terus-menerus mengurus makhluknya itu artinya apa, Bu? Terus-menerus itu? Nggak berhenti. Berarti kita diurus Allah dari kita lahir sampai kita nanti mati, kan? Ya. Sekarang kita tanya. Pada saat kita masih kecil, apakah kita pernah khawatir besok makannya apa, bayar listrik gimana? Pernah khawatir nggak? Waktu kecil nggak. Kenapa? Karena ada yang mengurus, ya, entah orang tuanya, entah bibi atau pamannya. Kenapa orang tua kita mengurus kita, Bu, waktu kita kecil? Karena kita nggak mampu, belum mampu. Maka belum mampu. Berarti yang diurus itu adalah yang tidak mampu. Betul? Yang tidak ada kemampuan, kan gitu ya? Makanya diurus oleh orang tua kita. Karena kemudian kita sudah dewasa, orang tua kita sudah mampu, nggak diurus lagi, kan? Karena dianggap orang tua kita sudah mampu. Nah sekarang, Allah mengurus terus-menerus. Berarti Allah melihat manusia itu mampu atau nggak mampu? Tidak mampu. Kalau kemudian saya bisa itu orang yang merasa mampu atau nggak mampu? Mampu. Itu poinnya loh. Selama kita merasa mampu, selama kita merasa bisa, Allah nggak akan nolong. Ini kan bertolak belakang dari Allah. Allah mengurus terus-menerus. Kenapa Allah mengurus kita? Karena kita nggak mampu. Kita bilang, saya bisa. Ini. Coba lihat. Ini kan agak bertolak belakang apa yang selama ini kita tahu. Kalau saya bilang, saya bisa, itu artinya merasa mampu atau nggak mampu? Merasa mampu. Kenapa orang khawatir? Yuk. Contoh, ibu dokter, tinju lawan tinju dengan Mike Tyson, khawatir kalah nggak? Iyalah, Ustaz. Udah pasti kalah, kan? Itu. Rasa khawatir itu apa? Artinya apa? Merasa wajar. Bukan wajar. Rasa khawatir itu kenapa timbul? Karena masih ada merasa mampu, kan? Saya bisa kok kayaknya nih, kan gitu. Masih ada kita merasa bisa, berarti rasa khawatir, kan? Kalau orang udah memang nyerah sama sekali nggak mampu, pasti kan nggak ada rasa khawatir. Udah terserah dia nggak bisa sama sekali kok. Udah pasti kalah kalau lawan Mike Tyson. Kenapa harus khawatir? Udah pasti kalah sama Allah, udah pasti kalah, kan? Ibu. Ini yang kemudian Ustadz di agak sini bertolak belakang. Di sini gimana? Silakan. Posisinya ikhtiar gimana? Kan kita ini dia. Ikhtiar itu bukan kita, maksudnya ketika kita itu kita merasa kita tidak mampu menyelesaikan, tapi kan kita tetap ikhtiar. Kan kita juga wajib bagus. ikhtiar. Wajib ikhtiar. Pertanyaannya saya tunggu. Kita wajib ikhtiar, betul. Kita kan wajib ikhtiar. Masa begitu udah nerima, serahkan pada Allah, sudah diam-diam aja? Tidak. Ya. Sekarang kita tanya. Kita punya utang, tapi kan kita betul. juga wajib berikhtiar, kan? Betul. Untuk membayarnya. Gini. Benar. Bagus pertanyaannya. Sekarang gini. Langkah pada saat ada masalah pertama diterima. Ya Allah, ini sudah atas izinmu, pasti maksudmu baik, ya Allah.
Alhamdulillah. Oke, poin pertama. Poin yang kedua, yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Hanya Allah. Baik, serahkan kepada Allah dong. Wala haula wala quwata. Amba nggak mampu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Yang ketiga, atas setelah itu ongkang-ongkang kaki. Yang sakit biar aja di rumah tunggu obat datang. Yang punya utang tinggal duit jatuh, emas batangan turun. Enggak kan? Tetap harus ikhtiar. Nah, cuma segini, ini yang menjadi perhatian. Selama ini ikhtiar kita itu untuk menjalankan perintah Allah atau ingin masalah kita selesai. Oh. Nah, selipnya di sini. Ya kan? Orang ke dokter, mohon maaf, ingin sembuh atau menjalankan perintah Allah? Harusnya Pasti ingin sembuh. Orang keluar rumah, dia berusaha berdagang segala macam potong-panting, menjalankan perintah Allah atau karena ingin utangnya lunas? Pasti ingin utangnya lunas. Sembuh, hutang lunas, itu haknya siapa? Allah. Selama ini, udah berapa lama kita mendikte Allah? Ini dia, Bu. Saya ingin lunas, saya ingin. Kan mendikte Allah selama ini. Kita memaksakan kehendak kita, bahkan, jujur, sholat duha, hanya menjalankan perintah Allah atau ingin rezekinya bertambah, kemudian hutangnya lunas. Sholat tahajud hanya menjalankan perintah Allah atau ingin masalahnya selesai. Ini dia, Bu. Slipnya di situ. Betul harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya apa? Hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Mau berhasil, mau tidak. Mau sembuh apa enggak. Mau lunas atau enggak utangnya. Mau berubah atau tidak orang yang kita maksudkan. Itu terserah Engkau, ya Allah. Tugas hambanya adalah apa? Ikhtiar. Hanya menjalankan perintah-Mu, ya. Hanya karenamu, ya Allah. Hanya karena Allah. Murnikan niat ikhtiarnya. Bukan karena ingin masalah kita selesai. Ini, Bu. Ayo, benar nggak? Selama ini, ikhtiar kita apa? Ingin masalah selesai, kan? Begitu udah sholat tahajud, udah sholat duha, udah segala macam, kok masalah nggak selesai juga? Jadinya kecewa, kan? Kecewa sama siapa? Cuma sama Allah, kan? Hati-hati di sini. Ayat ini jelas kok. Dan tidak untuk ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Apa ibadah? Ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Berarti murnikan ikhtiar kita, murnikan kemudian tindakan kita yang punya hutang, bekerja, berdagang, dan lain-lainnya. Yang punya penyakit, silakan berobat ke dokter, cari herbal atau terapi, silakan. Tapi niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Mau sembuh, mau enggak, itu haknya Allah. Itu. Tubuh. Ini yang kita slip di situ. Murnikan lagi niat ikhtiar kita hanya karena ya Allah. Sekarang, pada saat masalah nggak selesai juga, harusnya ya, yang sakit nggak sembuh-sembuh, yang punya utang nggak lunas-lunas juga, harusnya senang atau pusing dengan yang tadi saya sampaikan. Harusnya senang. Kenapa senang? Karena kan tadi meningkatkan derajat. Dapat sarana pahala tanpa batas. Sabar. Ya kan? Ini sarana untuk bersabar. Benar nggak? Makanya Allah memerintahkan pada saat ada permasalahan kita disuruh apa? Bersabar, kan? Itu, Bu. Harusnya pada saat sekarang sakit nggak sembuh-sembuh, senang. Kenapa? Inilah saat sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Ini sarana saya untuk digugurkan dosa-dosa saya. Gitu. Jangan kemudian ngeluh. Kan selama ini kan kebalik-balik kita semuanya. Udah nggak menerima, sakit. Aduh, harus kemana lagi deh, kan? Diawali dengan sikap nggak tidak menerima. Ini awal pertama. Diawali dengan sikap tidak menerima kejadian yang saat ini terjadi.
Itu awal permasalahannya, kita dipimpin oleh masalah. Ini awalnya yang membuat dan penyebab masalah kita tidak selesai-selesai. Praktek deh. Ini saya sampaikan bukan hanya satu dua orang, banyak jamaah yang praktek masalahnya selesai. Tentu itu tadi di awal dengan sikap menerima. Kenapa harus menerima? Yang namanya ujian. Kalau ingin lulus, soalnya itu ditolak apa diterima, Bu Dokter? Diterima soalnya. Terima, kita kerjakan, kasih ke guru, baru kan selesai ya. Nah, Allah ngasih soal ujian. Penyakit, misalkan. Selama ini apa? Kita terima, alhamdulillah apa kita tolak? ya, ya kan, mana mau sembuh? Punya permasalahan keuangan. Selama ini kita terima, atau kita kesel, kecewa, marah, pusing, salah satunya lagi. Jadi kenapa nggak selesai-selesai? Ya itu ujian harus diterima dulu. Yang namanya terima, bilang alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya alhamdulillah? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orang yang bikin masalah kita. Tapi lihat itu atas izin Allah pasti sempurna dan pasti maksudnya baik. Karena sempurna dan baik, maka kita bilangnya alhamdulillah. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Satu. Yang kedua, kenapa kemudian masalah nggak selesai? Karena kita merasa mampu untuk menyelesaikan. Emangnya masalah bisa kita selesaikan? Kalau masalah bisa selesai, nggak ada masalah namanya kan, Bu? Justru masalah itu manusia nggak bisa selesaikan, karena nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Kurang, Bu. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan. Hanya Allah. Oh, nah, pakai kata hanya Allah. Nah, coba, yang bisa menyelesaikan masalah siapa, Bu? Hanya Allah. Beda kan rasanya kan? Allah ringan. Hanya Allah. Beda rasanya. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa, Bu? Hanya Allah. Oh. Beda kan rasanya? Hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini satu lagi, manusia sering slip di sini. Kita sering slip di sini. Pada saat sudah diserahkan pada Allah, masih bolehkah pusing? Masih bolehkah kepikiran? Selama ini ngomongnya sih iya, saya serahkan padamu ya Allah. Masih kepikiran, kok nggak selesai-selesai masalah. Ini satu lagi. Pada saat kita sudah berserah diri kepada Allah, tapi kemudian kita masih pikirkan, itu sama juga udah nyerahkan atau belum? Belum. Yang diserahkan udah serah. Nah, begitu kita merasa sudah serahkan kepada Allah, masih kepikiran, sama juga meragukan Allah itu kan. Makanya masalah nggak selesai-selesai juga, gitu loh. Yakin saja, karena Allah sudah berjanji. Buka deh, Bu, sekarang 10.107, Bu. 10.107, Yunus 107. Kita lihat. 107. Ya. Ya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, dan jika Allah menimpakan suatu bencana, kemudaratan ataupun masalah padamu, terus maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan kecuali Dia ini siapa? Allah. Kecuali Dia ini siapa? Allah. Hanya Allah. Allah itu, Bu. Tidak ada yang menjadi kecuali Dia. Kecuali itu apa? Hanya kan? Berarti hanya Allah yang bisa menghilangkan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan permasalahan. Berarti kita serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata. Yang menyerahkan udah serahin, enggak boleh. Begitu kita masih kepikiran, kok nggak selesai? Ini berarti meragukan Allah kan? Berarti kan belum menyelesaikan, belum menyerahkan kan? Ini poinnya. Serahkan kepada Allah. Terserah padamu ya Allah. Nah, dan yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar. Udah gitu mereka. Serahkan kepada Allah. Nah, berikutnya baru kita jawab pertanyaan, lantas ikhtiarnya di mana, Pak Ustadz, gitu kan? Ikhtiar itu ada 3. Bisa dengan perbuatan, dengan perkataan, atau dengan doa.
Tapi awali dengan niat hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, hanya karena Allah, bukan karena kita ingin masalah kita selesai, bukan karena ingin sembuh bagi yang sakit, bukan ingin lunas utangnya bagi yang bukan ingin anaknya berubah bagi yang punya masalah. Itu. Lakukan step-step tadi, insya Allah apapun permasalahannya selesai. Kenapa? Kita udah penuhi syarat tadi. Kenapa bisa selesai? Oke, jelas tadi. Pada saat kita menerima, ya Allah, ini pasti yang terbaik untuk mulut. Berarti kita masuk kategori orang yang bersabar. Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta itu, Allah tinggal diam untuk menyelesaikan masalah kita? Beserta? Menyelesaikan. Pasti Allah menyelesaikan. Kenapa beserta loh? Gitu. Berarti kalau selama ini belum selesai masalah juga, berarti kita belum bersama Allah. Itu aja tolak ukurnya. Oke. Pada saat kita mengucapkan hamba terima ya Allah, alhamdulillah. Masuk kategori yang bersyukur kan? Bersyukur ditambah nikmatnya. Tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Berarti kita masuk kelompok orang yang bersyukur. Apa bersyukur? Alhamdulillah nikmat. Apa nikmatnya? Allah akan angkat permasalahan. Tuh poinnya. Kenapa berserah diri? Yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kenapa harus berserah diri? Ayatnya tadi, pada saat orang berserah diri, berarti orang yang mampu. Kan? Ya. Masuk kategori orang yang dipelihara. Kan? Ini dia. Jangan harap Allah akan melihara kita. Kalau kita merasa mampu, kan jelas. Siapa yang Allah akan pelihara? Orang yang merasa nggak mampu. Selama masih saya bisa, nggak akan ada pertolongan. Itu dia. Saya ulang lagi. Menerima, berserah diri, kemudian ikhtiar. Murnikan niat ikhtiar. Oke. Sudah jam 9:30. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa di chat atau raise hand. Oke. Silakan. Nggak ada Ustadz? Nggak ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada, Closing statement Ustadz. Oke. Jadi, kenapa yang kami sampaikan sih judulnya ilmu kehidupan dan berseri. Jadi yang disampaikan ini adalah metode, cara, termasuk juga sampai dengan praktek bagaimana saat kita menjalani kehidupan, terutama bagaimana saat kita menghadapi yang namanya masalah. Kenapa? Karasan. Supaya kita hidup ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Supaya mudahnya mewujudkan Allah, tentu harus kita tahu apa keinginan Allah. Keinginan Allah itu pada saat ada masalah, kita harus, apa yang harus kita lakukan? Tindakannya sabar. Tadi sudah kita bahas. Jadi, yuk praktek. Harusnya tentu ada perbedaan. Yang sering ikut kajian dengan yang tidak ikut kajian. Orang di luar sana yang nggak ikut kajian, kalau ada masalah wajar, pusing, galau, panik, mengeluh. Lantas yang sering ikut kajian masa sih masih mengeluh juga? Apa bedanya? Harusnya beda ya Bu Dokter ya. Tenang menghadapi masalah. Yakin, kayak tadi ayat-ayat Al-Quran, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin ujian itu gak sesuai dengan kemampuan. Yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar pun. Udah, pegang aja ayat-ayat. Oke. Dengan diwakili oleh Ibu Dokter. Oh ya, gini Bu Dokter. Malam ini bertepatan dengan 100 harinya ada salah satu jamaah kita yang meninggal. Usianya masih muda, Bu. Masih di bawah 40 tahun. Allah memanggilnya kurang lebih 100 hari yang lalu. Mohon keikhlasan pada jamaah
yang hadir di sini, yuk sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah yang formatnya kita mohon kepada Allah, Bu. Jadi kita percaya Al-Fatihah ini kan umul kitab ya, sangat banyak apa istilahnya kebaikan-kebaikan dari Al-Fatihah ini. Oke, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah yang nanti kita tujukan kepada Allah. Kepada siapa? Nanti kita sebutkan satu persatu. Mari kita mulai ya, termasuk kita yang hadir di sini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami, kedua mertua kami, kepada seluruh anggota keluarga kami, putra-putri kami, anak atau istri kami, dan kami sendiri yang hadir di sini. Wabil khusus mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada Bapak Herlan Adrianto bin Muhammad Tuksin. Mohon ya Allah, fadilah Fatihah ini disampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Ustadz Teddy atas tausiahnya pada malam hari ini. Barakallah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan keberkahan sehingga Amin. bisa terus menuai ilmu buat kami semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapat ilmu kehidupan ya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan sehat, ya terutama dalam kondisi sekarang ini, dalam sehat, kemudian dapat keselamatan dan keberkahan dari Allah. Amin. Bisa ikut lagi sampai di acara Icon ke depan. Baik, sekali lagi, jazakallah khair Ustadz, Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mohon maaf Endah sebagai pemandu pada malam hari ini bila ada kekurangan. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.